Baik. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Terlihat ceria-ceria semua ya, senyum-senyum semua. Baik, sebelumnya kita akan ekspresikan kalau kita hari ini memang sedang semangat. Kita akan ucapkan kata atau huruf vokal. Masih ingat huruf vokal apa saja? Siapa yang tahu? Siapa buat Ingat, Ella? Bu. Ya, Bu. Apa saja huruf vokal? A, I, U, E, O. Iya, baik kita sama-sama nyaring-nyaring ya. Oke, Ya, Bu. Dari A, I, U, E, O. Siap, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Bagus sekali ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan memulainya dengan doa. Ya. Sekarang kemarin kan sudah barisan 1, sekarang yang barisan 2. Nah, Yulin, ayo silakan Yulin. Silakan pimpin kita hari ini ya. Bu, ya, untuk memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini ya teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yulin. Nah, baik. Sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, nah, Ibu ajak kalian berdiri. Karena ini momennya momen 17 Agustus, momen kemerdekaan, kita nyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Ya, mari kita berdiri, kita akan nyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Dengar suaranya? Dengar, Bu. Kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka, Hayat masih dikandung Pada tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Silahkan duduk. Ibu mau tanya. Anak-anak, masih ingat tidak pelajaran kita kemarin? Penjumlahan dan pengurangan pecahan maksud Ibu. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Ingat, Bu. Bagus. Sekarang Ibu mau supaya kalian lebih ingat lagi, perhatikan ya. Ibu akan membagikan gambar lewat PowerPoint. Ya. Siapa yang suka makan semangka? Saya, Bu. Iya, Bu. Yang kita pelajari kemarin ya tentang pecahan biasa. Nah, ini kemarin juga sudah Ibu tampilkan. Ini kira-kira berapa bagian nih? Semangka yang diambil itu ada berapa bagian yang terpisah? Coba Maulida coba. Berapa? Berapa ya, Bu, ya? Bu, saya pikir dulu, Bu. Berapa? Berapa 1 itu per ya? 1/2 apa? Berapa ya, Bu, ya? Saya lupa. Lupa. Aduh, Maulida. Ada siapa? Enggak apa-apa lupa. Ayo, siapa yang mau bantu temannya? Coba Adek. Kalau menurut Adek berapa nih? Saya hitung dulu, Bu, ya. Nah, silahkan. 1/6, Bu. 1/6. Baik. Ibu ingatkan lagi ya. Ada 2 jawaban tadi. Ada 1/5, ada 1/6. Dan juga Maulida tadi lupa. Maulida perhatikan baik-baik ya supaya ingat lagi. Yang pertama yang kita lakukan
adalah kita hitung berapa bagian yang dipakai atau diambil semangkanya. Ada berapa bagian yang diambil? Satu, Bu. Selanjutnya, satu berarti dia akan jadi pembilang. Kita akan menyentuhkan penyebutnya. Dari seluruhnya ini ada berapa bagian? Semuanya, semua bagian itu kita hitung. Ya, ada 6, Bu. 6, Bu. 6. Enam. Berarti jawabannya adalah 1/6. 1/6. Ya, Salwia, Maulida udah paham belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu mau tanya nih ya, Ibu mau tanya. Kira-kira menurut kalian kenapa sih kita harus belajar pecahan? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar pecahan? Biar bisa bagi buah semangkanya, Bu. Biar bisa bagi buah semangkanya secara adil gitu ya. Iya, Bu. Kali boleh. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa ya, salah satunya itu. Biar kita bisa membagi semangka secara adil ya, boleh. Yang kedua, apa saja kira-kira kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan? Kegiatan apa yang berhubungan dengan pecahan? Ada yang tahu? Siska, ya Siska. Dwi Siska, kira-kira menurut kamu apa sih kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan? Apa yuk, Bu? Apa yuk, Bu? Dia balik tanya, tidak apa-apa. Ada teman lain yang mau menjawab. Bantu menjawab. Yang ada yang lain lagi, Bu. Bikin kue boleh. Timbangan-timbangannya gitu maksudnya ya? Ya, Cica ya. Oke, bagus. Baiklah. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan lagi. Dan tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis soal cerita. Apakah soal itu nanti penyelesaiannya dengan penjumlahan atau pengurangan? Yang pertama. Yang kedua, kalian mampu memecahkan masalah dalam soal cerita tersebut. Ya. Tapi nanti akan dibentuk kelompok. Jadi kalian memecahkan masalahnya dalam kelompok. Yang ketiga, kalian mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan kelompok tadi. Baik, kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, semangat ya, harus semangat karena kita hari ini akan dapat ilmu baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan inti pelajaran kita. Perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Bisa nggak? Nah, hari ini Mama mau bikin kue. Jeje mau kue donat. Kue donat ya? Oke. Jarinya gimana? Iya. Hai anak-anak, hari ini Ibu mau membuat kue donat. Kira-kira bahan apa aja ya yang dipakai? Yuk kita cek buku resep. Baik, dalam buku resep tadi, bahan utamanya adalah tepung. Di sini Ibu punya 2 bungkus tepung, bekas Ibu membuat kue kemarin. Tepung yang pertama beratnya 500 gram atau 1/2 kilogram. Tepung yang kedua beratnya 250 gram atau 1/4 kilogram. Nah, kira-kira berapa ya jumlah seluruh tepung Ibu? Menurut kalian, untuk mengetahui berat seluruh tepung Ibu, caranya ditambah apa dikurang ya? Nah, menurut buku resep, untuk membuat kue donat, kita membutuhkan 1/3 kilogram tepung. Jika 1/3 tepung Ibu digunakan untuk membuat donat, berapakah sisa tepung Ibu? Menurut kalian, untuk menentukan sisa tepung Ibu, caranya ditambah atau dikurang ya? Coba kalian temukan cara penyelesaian dari kedua masalah tadi. Hari ini, kalian akan belajar bersama Ibu untuk menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Iya.
Sudah menyimak tadi videonya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ibu sama Udah, anak Bu. ya. Baiklah, sebelum kita jauh atau sebelum kita memecahkan masalah tadi, Ibu mau kalian bagi kelompok dulu ya. Di sini ada orangnya ada 12 bagi 4. Berarti tiap orang 3 orang dalam kelompok. Nanti kelompok 1 Yulin, Arbela dan Cica dan kelompok seterusnya ya. Baik, silahkan mendekati kelompok masing-masing. Nah, baiklah, kalian sudah ada dalam kelompok. Sekarang kita akan kembali ke video tadi. Ya, kembali ke video tadi. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi tentang video tadi? Bu, kenapa tadi tepungnya kurang, Bu? Oh, maksudnya tepungnya kurang gimana? Kan biasanya tepung itu penuh, Bu. Itu tadi separoh. Oh, begini Arbela. Kemarin kan sebelum bikin donat, Ibu ada bikin kue bolu. Nah, jadi ada sisa-sisa kue, sisa-sisa tepungnya. Jadi tepung-tepung itu Ibu gunakan lagi untuk membuat kue donat, begitu. Jelas ya Arbela ya? Jelas, Bu. Pada video pertama tadi, ya, Ibu mau bikin kue nih. Ternyata ada kue, tepung, apa namanya? Bahan utamanya tepung nih. Tepung Ibu ada yang 1/2 kilo dan sebungkusnya lagi ada 1/4 kilo. Berapakah jumlah seluruh tepung Ibu? Kalau menurut kalian itu cara penyelesaiannya ditambah apa dikurang? Ya, siapa yang tahu? Ditambah apa dikurang tuh caranya? Apa tadi, Bu? Kan mendengar ulun, Bu. Oh, tidak mendengar. Baik, Ibu ulangi. Tadi Ibu mau bikin kue, donat kan, ada 2 bungkus tepung Ibu. Satunya 1/2 kilo dan satunya 1/4 kilo. Ya. Jadi itu untuk mengetahui jumlah seluruh tepung Ibu, itu caranya ditambah apa dikurang? Ditambah, Bu. Ditambah, Bu. Iya, ditambah. Benar sekali. Caranya dari ditambah. Dari masalah tadi kita harus cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah di situ berapakah jumlah. Jika ada kata jumlah di situ, maka cara penyelesaiannya adalah ditambah. Baik, masalah yang kedua. Ternyata jumlah seluruh tepung Ibu tadi mau digunakan membuat donat 1/3 kilo. Kira-kira berapakah sisa tepung Ibu? Nah, cara penyelesaiannya ditambah apa dikurang itu? Dikurang, Bu. Dikurang, pintar Siska, dikurang. Ya, kita harus cari lagi kata kuncinya di situ apa? Berapakah sisa tepung Ibu? Kata sisa adalah kata kunci di situ. Kalau ada kata sisa, berarti kita harus menyelesaikannya dengan cara Kurang. Bu. Oke, siap. Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana cara menyelesaikan masalah pecahan ini. Kemarin Ibu sudah ajarkan, Ibu ulangi lagi ya. Ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah pecahan ini. Yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK. Cara kedua dengan menggunakan media kertas lipat bergaris yang Ibu buat sendiri. Bagi yang tidak ada yang mungkin yang tidak paham, tidak hafal perkalian bisa menggunakan kertas bergaris ini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ibu menjelaskan. Jadi nanti kerja kelompoknya kalian boleh pakai cara 1 atau cara 2. Terserah kalian mau pakai cara yang mana yang kalian rasa lebih mudah. Perhatikan baik-baik ya. Ibu akan jelaskan lagi. Cara mengerjakannya menggunakan yang pertama ini. Cara pertama. Nah, terlihat ya? Sudah terlihat? Ya, terlihat. Cara yang pertama dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK. Pertama tadi kan tepung Ibu 1/2 kilo, tambah 1/4 kilo. Kita samakan KPK-nya. Untuk 2 itu ada 2, 4, 6, dan 8. Untuk angka 4 ada 4, 8, dan 12. Nah, kita cari angka terkecil tapi yang sama atau yang kembar. Di
2 itu ada angka 4. Di 4 juga ada angka 4. Jadi kita ambil yang angka 4. Nah, 4 akan kita jadikan penyebut. Nah, perhatikan ya, 4 akan kita jadikan penyebut. Kemudian untuk menentukan pembilangnya, kira-kira 2 ini dikali berapa supaya jadi 4? 2 kali berapa? 2 kali Dua, berapa? Bu. 2, Bu. Kali 2 berarti yang pembilang di atas angka 1 itu juga harus dikali 2. Maka jadinya 1 kali 2. Demikian juga dengan yang 1/4. 4 kali berapa supaya jadi 1? 4 kali berapa supaya jadi 4? 1, Bu. 4 kali 1. Terus kalau 1 kali berapa supaya jadi 4? 4, Supaya Bu. jadi 1. Ya, 1 kali Ya, 1 karena di bawah kali 1 maka di atas juga harus kali 1. Artinya jadinya 1 kali 1. 1 kali 2, 2 tambah 1 kali 1, 1. Jadinya 2 tambah 1/4 dan hasilnya adalah 3/4. Itu ada cara menggunakan cara pertama. Ya, demikian juga dengan pengurangan sama seperti ini. Baik, yang kedua, cara kedua menggunakan media kertas lipat bergaris. Nah, untuk ini Ibu kerjakan yang soal kurangan ya, pengurangan ya. Untuk pengurangan. Silakan perhatikan video ini ya. Sekarang kita akan menyelesaikan pecahan menggunakan kertas lipat bergaris. Seperti ini bentuknya. Nah, pada video tadi, jumlah seluruh tepung ibu 3/4. Digunakan 1/3 kg untuk membuat donat, yang artinya dikurang. Kita akan menyelesaikan masalah ini menggunakan kertas lipat bergaris. Baik, yang pertama kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya ada 4. Kita akan melipat pada kertas yaitu garis yang keempat. Kita lihat lagi pembilangnya. Ada angka 3. Maka 3 bagian dari kertas ini akan kita arsir. Kemudian kita melanjutkan ke pecahan 1/3. Kertasnya kita putar 90 derajat. Kita lihat penyebutnya, ada angka 3. Nah, kita akan melipat pada garis yang ketiga. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya adalah angka 1, yang artinya 1 bagian dari kertas ini kita arsir. Begini hasilnya setelah diarsir. Selanjutnya kita akan menentukan penyebut. Untuk menentukan penyebut, kita akan menghitung seluruh kotak yang ada pada kertas ini. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya penyebutnya adalah 12. Kita akan menentukan pembilang yang akan kita kurangkan.
Caranya yaitu kita akan menghitung kotak pada garis horizontal. Kotak yang diarsir penuh ya pada garis horizontal. Nah, di sini ada 2 kotak yang tidak diarsir sama sekali. Yang artinya itu tidak perlu kita hitung. Baik, kita akan menghitung kotak yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak yang diarsir pada garis horizontal. Kemudian letakkan tanda kurang. Lalu kita akan menentukan pembilang selanjutnya. Yaitu kita akan menghitung kotak pada garis vertikal. Kotak yang diarsir penuh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak yang diarsir penuh pada garis horizontal. Nah, kemudian 9 dikurang 4 sama dengan 5. Demikian cara penggunaan kertas lipat bergaris. Nah, anak-anak, itu tadi ada 2 cara ya. Yang pertama dengan menyamakan tersebut menggunakan KPK. Dan yang kedua dengan cara menggunakan media kertas lipat bergaris. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas dengan penjelasan Ibu? Silahkan sebelum kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Jelas, Bu. Jelas. Baik, kalau sudah jelas, berarti kalian siap ya untuk mengerjakan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita. Baik ya, Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, silahkan ya dikerjakan LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Ini Kecilan, Bu. Ya, ini. Sudah jelas LKPD-nya. Nah, ini. Nah, yang pertama kalian tulis nama kelompoknya ya, dan juga anggota-anggotanya. Jangan lupa. Nanti lupa. Baik, waktunya kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit lagi selesai waktunya pengerjaannya. Silakan atau ada yang ditanyakan boleh. Lagi Bu, udah selesai Bu. Udah siap. Ya, bagus. Salvia kelompok 2 ya. Ya Bu, bentar lagi Bu, udah selesai Bu, siap Bu. Ya, bagus. Siap-siap presentasi. Ya. Ya, waktu habis. Sudah ya, waktunya habis. Sudah Bu. Ya, sudah semua? Kelompok 1, 2. Sudah Bu. Sudah, Bu. Berarti siap presentasi ya. Kita presentasi satu aja ya. Nah, jadi dari kelompoknya Arbella ya. Kita mulai ya. Ya, untuk kelompok Arbella, kalian presentasi untuk soal nomor 1. Nanti untuk kelompok 2, silakan presentasi nomor 2. Untuk kelompok 3, silakan presentasi nomor 3. Dan untuk nomor 4, nanti dipresentasikan oleh kelompok 4. Baik, nomor 1, kelompok 1, Arbella. Sekarang silahkan analisis, hasil analisis kalian nomor 1 itu dikurang apa ditambah? Itu ditambah, Bu. Ditambah, iya. Ditambah, jadi beratnya semakin berat. Oh, Ibu belanja di pasar beli 1/3 kilogram bawang dan 4/5 kilogram minyak goreng. Berapa berat belanja Ibu? Ditambah ya? Oke, sekarang. Ditambah, Bu. Sekarang semakin berat, Bu, belanjaannya. Sekarang silahkan. Kalian tadi pakai cara 1 apa cara 2 mengerjakan? Pakai cara 2, pakai ini ya, kertas lipat bergaris tadi ya. Kan ada kertas lipat bergaris, Ibu lampirkan di yang kemarin Ibu bagikan kan masih disimpan kan? Baik.
dari hasil kalian mengerjakannya pakai kertas lipat bergaris, berapa sih kira-kira hasilnya? Silahkan praktekkan ya cara mengerjakannya. Ya, silahkan. Ya, si ini ya, Cica, iya. Iya, bagus sekali Cica. Lancar sekali dia menjelaskannya dan hasilnya juga benar. 17/20 hasilnya. Benar sekali cara Cica menjelaskannya. Cica juga bagus. Ore, Cica menang. Baik, kelompok 2. Silakan maju. Ya. Ya, bagus sekali kelompok 2. Lanjutkan kelompok 3. Bagus, kelompok 4. Iya sih, bagus sekali. Ternyata kalian sudah mulai mampu memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, dan kalian juga, Ibu lihat, mampu menganalisisnya, apakah itu masuk dalam pengurangan atau penjumlahan pecahan. Ya. Baik, silakan duduk. Kembali tadi, kelompok 4, silakan duduk. Baik, kalau sudah, sekarang kita kumpulkan dulu LKPD-nya. Ibu lupa, kumpulkan LKPD-nya. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah mengumpul. Baik, selanjutnya kita akan mengevaluasi pelajaran. Kira-kira Ibu mau tanya nih ya, kira-kira kalau menurut kalian, apa sih hambatan yang kalian temukan dalam menyelesaikan masalah soal cerita ini atau pengerjaan alat LKPD tadi? Apa sih masalah yang kalian temukan? Ya, Salvia, silakan. Tadi itu saya kesulitan pas yang pembilangnya nggak sama itu, Bu. Tapi karena diskusi saya sudah bisa, Bu, tadi dijelaskan. Ya, pintar ya. Berarti dapat ilmu baru lagi. Nah, baik, yang kedua. Kira-kira kalau ada kata di situ, berapakah jumlah? Berapakah jumlah? Gitu. Berarti itu ada kata kunci jumlah di situ kan. Kira-kira itu ditambah apa dikurang? Tambah dong, Bu. Ditambah dong, biar Bu. banyak, Bu. Tambah, Bu. Kalau ada berapakah berat seluruh? Ditambah apa dikurang? Tambah, Bu. Tambah juga. Iya, Tambah, pintar. Bu. Selanjutnya, jika ada kata berapakah sisa? Ditambah apa dikurang? Dikurang, Bu. Hebat. Pintar. Bagus sekali, berarti sudah paham ya bagaimana menganalisisnya, memecahkannya dengan cara 1 atau cara 2, mempresentasikannya juga bagus tadi. Oke, baik. Sekarang kalian karena sudah selesai kerja kelompok kita, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Sekarang Ibu mau kasih kalian evaluasi ya untuk penilaian pengetahuan, nanti Ibu akan ambil nilainya dari sini. Nah, ini soalnya ya. Silahkan dikerjakan, jangan lupa namanya tulis. Ada kelasnya juga, tanggalnya ya. Silahkan kerjakan baik-baik ya. Silahkan Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Ya, sudah selesai waktunya. Silahkan dikumpul. Semua sudah selesai ya. Silahkan dikumpulkan ke Ibu. Selanjutnya kita akan refleksi pembelajaran hari ini. Dari semuanya ini tadi, apa sih manfaatnya kita belajar pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya aja, Bu. Saya aja, Bu. Silakan. Manfaatnya tadi biar kita bisa menghitung dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Kayak tadi Ibu kan bikin kue tadi. Jadi kita bisa ngira-ngira seberapa. Iya, Berapa bahan yang kita perlukan. Kalau kita bisa ngitung kan enak, Bu. Pintar sekali. Hebat. Bertepuk tangan untuk Salvia. Iya, hebat sekali. Oke, baik. Itu demikian pelajaran kita hari ini. Bagaimana kalau menurut kalian menyenangkan enggak pelajaran hari ini?
Menyenangkan, Bu. Bu. Menyenangkan, Bu. Banyak sekali, videonya. Iya. Nyanyi-nyanyi, senang, Bu. Baik. Jadi pesan Ibu adalah tetap semangat belajar, tetap semangat ke sekolahnya ya. Dan ingat juga 3 kata motivasi Ibu atau kata ajaib yang selalu Ibu sampaikan sebelum. Yang pertama adalah terima kasih. Yang kedua adalah maaf. Yang ketiga adalah tolong. Ya, terima kasih saat kita diberi bantuan, katakan tolong saat kita meminta bantuan, dan katakan maaf saat kita melakukan kesalahan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian persiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya ya. Habis setelah ini kan pelajaran tema ya. Ya, baik. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Dah. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Ya, silahkan saya kembalikan ke Pak Arbela. Pak Arbela, aplaus dulu Pak Arbela buat Bu Rina, Pak Arbela. Ya, kita kasih aplaus dulu yuk. Ini perdana ini. Ada masukan dari teman-teman untuk untuk per-teaching yang pertama yang sudah disampaikan oleh Bu Rina. Ini luar biasa ini, guru hebat abad 21 ini. Izin, Bu Rina. Inggi, silahkan. Dalam pembelajaran Ibu tadi yang saya amati, sudah sangat runtut, tujuan pembelajarannya ada, medianya ada, terus penguasaan kelas Ibu sangat bagus sekali dalam menghadapi murid-murid yang bawel, yang suka mengganggu pelajaran. Penguasaan kelas Ibu sangat bagus, saya lihat tadi. Media Itu yang kelas digunakan tinggi ya. juga, media yang digunakan juga sudah menarik videonya tadi, apalagi videonya Ibu bikin sendiri, jadi lebih menarik siswa. Itu modelnya Ibu sendiri seperti itu. Terima kasih Bu Rina. Semangat. Terima kasih Bu Salvia. Banyak masih kekurangannya Bu. Masih banyak Itu tadi kelas tinggi ya, Bu? Ya, kelas 5, Pak. Kelas 5. Berarti sudah masuk kategori ya. Iya, tapi Nah, Pak, penguasaan penguasaan siswa, muridnya, peserta didiknya. Apakah ada lagi tanggapan dari teman-teman? Bu Yulintina, Bu Ella, Bu Ina, kalau ada tanggapannya. Iya, Bu, kalau ada lagi masukan yang dari yang lain, kalau tidak ada, kita kasih ke Ibu atau Pak Roso untuk memberikan masukan. Makasih nih Pak Arbela sudah memandu tadi. Bu Rina, makasih ya sudah menampilkan kegiatan pembelajaran yang nanti akan diaksikan ya. Bu Rina, sedikit saja masukannya. Bu Rina tadi saat berdoa, yang mimpin doa Bu Yulintina ya. Ya gitu ya tadi ya. Berdoanya biasanya disuarakan apa memang masih diam gitu. Kita melatih rasa percaya diri anak maju ke depan kelas, saat berdoa coba diucapkan. Nah, jangan berdoanya silent. Karena kita melatih percaya diri anak itu. Ada anak yang sampai kelas tinggi, sampai kelas 6 di saat mengucapkan ke depan itu masih takut, masih tidak berani. Kita mencoba melatih anak dari fase yang di bawah, biar nanti sudah terbiasa. Sedikit itu Bu Rina, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Aminah. Begini Bu, kalau dalam kelas yang sebenarnya memang itu ada suara doanya Bu, karena di sana satu kelas semua Muslim Bu. Gitu. Jadi mereka doa dipimpin secara Muslim, itu memang ada suaranya. Dia baca surah apa gitu.
Bu Rina, tadi tujuan pembelajaran tersampaikan Enggak nggak, Bu? apa-apa Bu Rina. Nggih. Sudah Pak, di awal tadi saya sampaikan tujuan pelajaran menganalisis tadi, memecahkan Disampaikan masalah ya. sama presentasi. Oke, artinya langkah itu harus tersampaikan, harus ada. Bu. Kalau syukur aja tadi saya mungkin tidak nggak melihat. Ya, syukur aja kalau ada, kemudian nanti kegiatan pembelajarannya kalau bisa masalah yang muncul pertama itu harus lebih jelas begitu. Apa namanya pemberian kan problem based learning ya. Pembelajaran berbasis masalah itu agar masalah yang ditampilkan pertama oleh Bapak Ibu nanti benar-benar dipahami oleh anak dulu. Kalau anak-anak sudah memahami apa masalahnya, barulah dikasih untuk pemahaman materinya. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu bagusnya itu ya orientasi masalah tadi yang tahap pertama itu orientasi masalah. Orientasi masalah itu semua anak dipastikan paham dulu masalahnya apa begitu. Ini perlu penekanan lagi dari Bu Rina ketika orientasi masalah harus kalau bisa diacak, dicek di mana sudah memahami masalah yang ada ini. Nah, itu perlu dikonfirmasi lagi Bu Rina. Karena ini ciri khas dari PBL ini, problem based learning. Pak. Itu sedikit masukan untuk teman-teman yang lain juga begitu Bapak Ibu dan nanti kalau tidak mau mempraktekkan coba yang diorientasi masalah harus benar-benar ada penekanan dari guru. Terima kasih.